orang tidak hanya akan melihat popularitas dia. Disitulah kalau memang itu mimpinya, dia harus menunjukkan bahwa dia gubernur yang mengerti kebijakan, punya kebijakan yang monumental. Misalnya katakanlah dari subuh sampai jam 2 malam, itu semuanya dikontenkan. Mungkin nggak sekali-sekali terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bincang Lepas. Hari ini kita kedatangan dua orang tamu yang menarik. Ya. Satu Bang Jayadi Hanan, seorang peneliti, seorang surveyor yang mewarnai peta konsolidasi politik Indonesia era modern, gitu ya Bang ya? Yang tepatnya kan itu kan? Baiklah. Ya, era modern ketika popularitas, elektabilitas itu menjadi penting ketika kita memilih pilihan-pilihan politik. Nah, disitulah kemudian Bang Jayadi Hanan beserta seluruh teman-teman para surveyor ini mewarnai peta politik Indonesia. Kemudian ada Nova sahabat saya, banyak kesempatan ketika ikut dalam konsolidasi calon-calon presiden, calon-calon kepala daerah. Tapi sebenarnya kalau Nova bukan orang politisi sebenarnya ya. Dia adalah penggiat, sekarang ini penggiat sosial media, ya, punya jejaring sosial media yang cukup banyak, yang organik ya, bukan yang robotik. Bukan buzzer. Bang Jay, apa sekarang nih aktivitas hari-hari, meneliti apa saja? Meneliti masih pekerjaan utama saya kan dosen. Oh, ya, dosen. Saya dosen di Paramadina, baru sih kalau di Paramadina, baru 24 tahun. Nah, terus sekarang saya juga ngajar di Universitas baru, Bang, PSN, Universitas Islam Internasional Indonesia yang di Depok. Iya, itu kita yang bangun itu. Iya, berdiri 2016, mulai dibuka 2021. Pak Komardin Hidayat ya. Iya, saya mengelola program S3 Ilmu Politik di situ. Oke. Jadi mahasiswa kita internasional, jadi kan kuliahnya berbahasa Inggris. Ya. Mahasiswanya 50% dari luar negeri, orang asing lah. Iya. Itu aktivitasnya. Dan kalau ini survei-survei, riset akhir-akhir ini, Mas, sekarang seperti biasa, kalau seperti lembaga seperti LSI, walaupun nggak ada pemilu kan, survei rutinnya tetap jalan. Minimal kita melakukan 2 kali atau 3 kali survei nasional. Masih ada Maret lalu Februari saya rilis survei nasional evaluasi terhadap pemerintahan. Di situ ketemu misalnya approval rating Prabowo 81%. Tapi di Maret sebelum Lebaran survei lagi, rilisnya itu awal April setelah Lebaran turun jauh. Approval ratingnya jadi 70,9%. Ya, mungkin setelah Lebaran, itu kan sebelum Lebaran. Setelah Lebaran itu kalau disurvei lagi, dugaan saya naik, tapi belum sampai ke 81 lagi gitu. Itu antara yang survei. Kemudian kita juga menjelang Lebaran Idul Adha nggak disurvei lagi. Menjelang. Kalau Bang Edi minta ya saya bikin survei. Soalnya ekonomi Indonesia, ekonomi Lebaran kan. Iya, betul. Tapi bisa jadi justru Lebaran kemarin itu kayaknya ya saya tidak bisa mengungkit, agak anomali ya. Tidak bisa mengungkit terlalu kuat ekonomi Indonesia. Kalau kita lihat bukti-bukti yang sifatnya tidak sistematik, misalnya jarang sekali kalau seru sekarang ya. Iya, kalau kita ke hotel banyak sepi ya. Pada waktu Lebaran, misalnya
kita datang ke hotel hari kedua Lebaran atau hari pertama Lebaran, itu susah sekali untuk dapat kamar. Ya. Sekarang jangankan untuk dapat kamar, pindah kamar aja di beberapa hotel mudah. Ya, itu artinya kan indikasi bahwa okupansi hotel-hotel terjadi penurunan. Itu juga indikasi berarti orang mudik mungkin lebih berkurang, atau kalaupun mudik ya nggak tinggal di hotel. Kalau angka statistiknya mudik katanya turun 20% ya tahun ini 20%. Tahun Lebaran tadi ya. Ya itu kan itu aja kalau misalnya mudik itu berarti salah satu pengungkit ekonomi di daerah-daerah terutama. Berarti kan ungkitannya berkurang 20% tuh. Paling nggak. Belum lagi perilaku belanjanya kan. Dia mudik ya demi mudik aja, tidak sekaligus untuk menikmati kuliner, menikmati destinasi wisata gitu, atau untuk sebagian orang untuk pamer kan. Pamer itu misalnya. Ya mungkin karena ada kebijakan efisiensi, menahan anggaran itu juga untuk turun. Betul. Tapi ini kan sementara. Biasanya pemerintah itu menjelang kalau sudah terjadi konsolidasi, kemudian baru jor-joran untuk mencairkan anggaran negara sebagai pengungkit ekonomi menjelang Desember. Ya mungkin ya kita berdoa lah ya. Ya mudah-mudahan. Tapi yang pasti kan indikator-indikator ekonomi menunjukkan memang terjadi penurunan kan. Tahun lalu ini saya bukan ahli ekonomi, kita cuma baca data aja. Pertumbuhan ekonomi kan di atas 5,11 kalau nggak salah ya tahun lalu. Sekarang tuh cuma 4,8 apa gitu. Ya penurunan 0,3% kan terasa itu. Kami di dunia usaha juga merasakan. Kenapa sih abang tahu? Merasakan ada kelesuan sedikit lah. Tapi kami tetap optimis karena Presiden masih menjanjikan bahwa dengan konsolidasi yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini pada saatnya nanti akan. Seharusnya konsolidasi untuk ekonomi harusnya tidak. Ini sudah 6 bulan. Bahkan kalau kita bicara kepresidenan sudah 8 bulan kan. 7 bulan lah ya, bulan Mei. Sebentar lagi Juni, berarti 8 bulan hampir. Konsolidasi pemerintahan harusnya sudah selesai. Kenapa? Karena kan sejak awal dukungan politik misalnya, sejak awal sudah lebih dari cukup, bahkan terlalu cukup. Untuk pertama kalinya presiden di Indonesia itu ketika terpilih itu punya dukungan politik kalau kita hitung di DPR 83%. Itu gede banget sebenarnya. Itu jadi kalau di dalam ilmu politik bang ya, kalau besaran koalisi itu ada minimum winning coalition, koalisi minimal untuk menang itu 51%. Ada namanya oversize coalition, koalisi gemuk. Nah koalisi gemuk itu biasanya sekitar sampai 70%-an. Ini di atas itu. Nah ini di atas gemuk, jadi bukan oversize ini, super size. Satu, ditambah lagi kalau kita bicara, ya itu koalisinya 83%. Ada nggak yang oposisi? Ada sih, tapi oposisinya kayaknya nggak. Nggak rasa oposisi banget. Berarti gitu kan? Sebagai sebuah pemerintah baru, rakyat memberikan kepercayaan. Tingkat kepercayaan ke Presiden Prabowo mirip dengan presiden-presiden sebelumnya itu di angka 88%. Tingkat approval ratingnya di awal tahun ini 81%. Jadi itu modal yang super kuat. Jadi kalau bicara konsolidasi pemerintahan harusnya itu sudah selesai dan sekarang sudah mulai ngegas harusnya. Dan itu memang bagi pemerintah Prabowo sebenarnya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena dukungan masyarakat. Betul. Itu terbukti, Bang. Program apapun yang kontroversial seperti apapun pasti didukung masyarakat. Betul. Ya. Karena kalau makan siang gratis didukung masyarakat, ya kan? Betul. Kemudian kelapa sawit yang dikonsolidasi gitu, didukung masyarakat juga. Ya betul. Survei menemukan bahwa salah satu program yang paling populer dan positif itu MBG, makan bergizi gratis itu. Dan itulah antara lain yang menyumbang kepada approval rating yang masih bagus kepada presiden. Tapi approval rating dan tingkat kepercayaan masyarakat itu ibarat kita deposit uang di bank. Kan deposit uang di bank biasanya kan ya kalau bisa biasanya jarang nambah kan, kecuali dalam waktu agak lama nambah.
biasanya dalam waktu setahun deposit Berkurang uang di ya? bank itu berkurang. Harus ada Karena penghasilan lain. Kita tarik kan, gitu. Harus ada penghasilan lain. Iya, nah jangan sampai deposit yang banyak ini Iya. Kurang sharing. tidak cukup untuk setahun, Bang. Ditarik Iya, terus, iya, ditarik iya, terus, iya. gitu. Beda sama Yang- Pak Jokowi. Pak Jokowi waktu awal pemerintahan tahun 2014 dia 60. defisit tuh, Heeh. defisit. Penyebabnya jelas karena dia ngambil kebijakan yang tidak populis, Iya, iya. menurunkan harga BBM, menaikkan harga BBM Mencabut karena subsidi. menurunkan subsidi, ya kan? Waktu itu saya ingat betul Juni 2015 tingkat approval rating Presiden Jokowi 41%. Betul. Satu-satunya presiden yang di awal pemerintahannya Rendah sekali approval dukungan. ratingnya sangat rendah. Pak SBY aja di atas itu ya. Tapi setelah itu baru dia naik. Nah Pak Prabowo ini awal pemerintahan Langsung. baru 100 hari 81%. Pak Jokowi rendah, Pak SBY tinggi 60%, di 100 hari itu 70-an. Iya, iya, iya. Jadi modal sosial politiknya Iya, iya, iya. dan modal kepercayaan publiknya besar. Karena itu harusnya bisa cepat gerak. Nah, Abang sudah pernah menyampaikan masukan itu kepada saya sampaikan ke sejumlah pihak yang saya bertemu, ya tidak perlu disebut lah ya, Ya. namanya. Dan melalui media seperti ini saya sampaikan di diskusi-diskusi sudah saya kalau sampaikan. menyampaikan langsung tentu lebih detail ya nggak? Kalau menyampaikan langsung biasanya lebih detail, gitu. Kalau media itu kan yang permukaan pokok-pokoknya aja, pokok-pokoknya bukan permukaannya bang. pokoknya. Ini cukup dalam tapi pokok-pokoknya. Oke. Nova, apa sekarang aktivitas Sekarang setelah Pilpres 2024, setelah Pilpres 2029? kemarin Pilkada 2024 kemarin dukung Mas Pram bersama tim ITB di DKI. Jadi sekarang di DKI untuk permasalahan masyarakatan sama masih ngawal program TKDN-nya Pak Jokowi. Sekarang tayang di salah satu TV YouTube juga, channel YouTube untuk mensinkronkan antara stakeholders. Kan dulu lumayan rame ya Pak ya ketika TKDN itu yang komponen dalam negeri. Oh, saya kira tim kampanye dalam negeri. TKN dulu itu. Tapi pidato Pak Prabowo TKDN sudah dihapus. Yaitu yang Bapak bilang tadi sebenarnya itu konsolidasi. Ininya substansinya sama. Tetap ya, tetap. Sama malah beberapa hal Nova lihat diperkuat sih itu. Bagus. Kalau Pak Prabowo tidak melanjutkan TKDN ini, kita kehilangan mungkin satu-satunya mesin nih bisa dimanfaatkan sekarang untuk ngeboost perekonomian kita ya perindustrian. Iya, karena kan masyarakat Indonesia jumlah penduduk Indonesia termasuk banyak. Jadi kita butuh barang industri. Kalau kita balik ke pertanian, lahan pertanian kita itu di zaman Pak Harto itu udah tergerus lebih dari 50% yang akan dijadikan untuk industri. Tapi industrinya kan gagal, tinggal landas. Kalau balik lagi ke pertanian, lahannya sudah nggak ada. Jadi itu akan terjadi penurunan perekonomian secara sistematis. Jadi memang harus ke industri. Nah, kita membaca Pak Prabowo memahami itu. Cuman ada bahasa-bahasa politis yang tadi Pak LE bilang, konsolidasi. Kalau sosial media aktivitasnya gimana? Sosial media sekarang banyaknya di Jakarta. Di Jakarta. Ya? Tetap pasukan tetap aja. Masih pasukan, tapi pasukannya organik. Sekarang eranya udah bukan friend Pak, eranya algoritma. Kalau dulu, kalau kita mau trending, kalau kita mau konten gitu hype di sosial media, kita butuh teman yang banyak, butuh buzzer. Kalau sekarang sejak TikTok masuk pakai algoritma, buzzer udah nggak laku sekarang. Bapak boleh ngetes, Bapak punya TikTok nggak? Punya. TikTok Bapak misalnya followernya berapa Pak? Ya sekitar 100 ribuan lah. 100 ribuan Bapak bertanding dengan orang yang followernya mungkin cuma 2-3 itu bisa. Dia bisa FYP, Bapak bisa nggak? Nah, itu ceritanya algoritma. Jadi konten kita itu dibaca oleh sistem, dia membahas hal yang sama nggak dengan most of social media apps yang lain. Kalau sama, dia naik. Jadi nggak perlu teman kita banyak. Asal kita bisa meradar apa yang sedang dibicarakan, itu kontennya naik. Makanya kalau ditanya ada konsultan untuk FYP nggak, itu sulit banget.
karena itu adalah meradar apa yang sedang dibicarakan oleh keseluruhan pengguna TikTok atau sosial media. Nah, makanya sekarang buzzer itu hampir tidak dibutuhkan sih Pak. Yang berarti lebih buzzer nggak laku lagi sekarang ya? mungkin untuk memancing engagement ya, untuk komen-komen gitu mungkin. Tapi untuk viral, trending itu ada nggak susah ya. Nggak perlu lagi. perlu lagi. Asal kita pintar membaca arahnya sih, kemarin kayak KDM sekarang itu tuh kan pintar membaca. Itu yang mau kita bahas ini dengan Bang Jai. Itu pintar tuh. Nanti kejar aja Bang Jai. Kejar aja Bang Jai. Ini banyak kayaknya simpanan ini. Baik, kita akan fokus ke soal KDM nih, fenomena ya, Kang Deddy Mulyadi ini. Tapi Kang Deddy Mulyadi ini aktif di sosial media kan bukan hanya Sudah setelah lama. jadi gubernur ya, Iya. atau pas kampanye gubernur, tapi sudah lama. Sudah lama. Ketika dia jadi anggota DPR, dia manfaatkan posisi dia sebagai politisi, turun ke rakyat gitu ya. Tapi sangat sosial media gitu. Iya. Semua ibaratnya nyebrang jalan ada duri, dia mengambil duri aja itu di Konten sosial ya? media kan, Iya. konten kan. Iya. Ya. Nah, saya ingin analisa umum dulu Bang. Sosok Deddy Mulyadi bagi seorang surveyor, seorang analis politik seperti Abang, membacanya seperti apa sih? Dia meniti karir, ya harus diakui kan dari bawah ya. Iya. Kalau kita lihat jenjangnya, mulai dari DPRD, Iya. bahkan DPRD tingkat 2 kan, kemudian jadi wakil bupati, jadi bupati, terus sekarang jadi gubernur. Dia juga menjadi pengurus di partai politik, dan menjadi ketua, termasuk kan sempat jadi ketua DPD Golkar ya. Jawa Barat kan sebelum dia sekarang di Gerindra. Jadi kalau dia terlihat mulai menjadi tokoh, itu saya kira hasil bentukan yang cukup lama. Sebagai tokoh dia tidak terbentuk secara instan. Ya, paling tidak tokoh yang dikenal masyarakat, tokoh yang punya popularitas ya. Dia tidak terbentuk secara instan, dan kita bisa melihat banyak usaha yang dia lakukan ya. Sehingga wajar kalau popularitasnya tinggi. Dia tokoh yang bukan hanya popularitas kalau sekarang. Tampaknya dia sudah mulai punya basis-basis dan bahkan mungkin loyalis. Kalau kita lihat dari akun sosial medianya itu, misalnya 2 aja yang contoh yang cukup sering dipakai ya. Iya. Apa itu? Kang Deddy Mulyadi channel. Itu kalau nggak salah hampir 8 juta ya. 7, sekian. Ya, 7, sekian juta. Lalu yang satunya lagi Lembur Pakuan itu hampir 2 juta ya. Jadi itu aja udah banyak. Belum lagi kalau kita itu kita bisa subscriber kan. Orang menjadi subscriber di YouTube atau itu kan biasanya kan tidak mudah. Maunya cuma nonton aja udah. Jadi kalau dia sudah mau jadi subscriber, berarti kan ada semacam engagement dengan si yang punya. Itu dugaan saya bukan ahli sosial media ya. Nanti tanya ke sini benar apa enggak. Ini dugaan saja. Dugaan dari orang yang sering meneliti soal popularitas dari para politisi. Jadi kalau kemudian dia popularitas itu menjadi salah satu modal politik yang kuat untuk seorang politisi atau untuk seorang tokoh secara umum lah. Nah, popularitas Deddy Mulyadi juga dibarengi oleh kenyataan bahwa dia punya modal berpengalaman di dalam pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif kan. Jadi kalau kemudian dia punya klaim dan dia punya kemampuan untuk ditokohkan oleh masyarakat, ya masuk akal gitu. Jadi sehingga kemudian kalau seseorang sudah jadi tokoh, biasanya pro dan kontranya jadi banyak kan? Gitu. Kalau lihat dari perjalanannya kan memang dari bawah ya. Nah kemudian kalau kita boleh katakan ini ada tanda kutip pencitraan gitu ya. Pencitraan yang dilakukan oleh KDM ini alamiah kah, berdasarkan kepada mungkin memang karakternya seperti itu, atau itu disetting sedemikian rupa sehingga dia menjadi menjadi begitu orangnya menjadi seperti itu gitu. Pencitraan itu kan memang awal-awalnya bisa disetting. Ya, bisa disetting. Tapi pencitraan yang hanya semata-mata disetting, kalau nggak cocok sama kepribadian orangnya, biasanya kan gagal. Biasanya ada orang yang tidak pernah
mengerti bagaimana susahnya, bagaimana masyarakat bawah yang nggak bisa, yang seringkali hanya bisa makan sehari sekali misalnya. Itu pun makanannya cuma misalnya nasi sama garam. Iya. Lalu dia ini ya begitu lahir misalnya dia lahir makan dengan sendok emas misalnya kan. Iya. Tiba-tiba dia mau mencitrakan diri sebagai orang yang sangat dekat dengan rakyat kecil, mengerti betul, itu nggak bisa kan, dibuat-buat. Jadi itu kayak orang yang mau pidato ngapal gitu kan. Iya, iya. Nah, feel-nya nggak ada. Nah, tetapi kalau dia berjalan sangat lama, lama-lama bisa kan. Allah bisa karena biasa, kata kita di Melayu kan. Iya, iya. Jadi Allah bisa karena biasa. Nah, dugaan saya KDM ini dia punya dua hal. Awalnya memang itu untuk pencitraan dia, karena bagaimanapun seorang politisi kan. Ya pastilah. Dia ini tampaknya memang punya cita-cita jangka panjang. Dan terlihat dia punya cita-cita jangka panjang, sehingga dan dia tahu bahwa modal awal untuk itu adalah popularitas. Dan dia tahu bahwa di era demokrasi di Indonesia itu untuk menjadi tokoh dia harus punya popularitas terlebih dahulu. Maka dimulailah itu kan sejak lama. Paling tidak yang kita bisa deteksi dengan mudah, Deddy Mulyadi itu kan sangat sering muncul sejak tahun 2000-an, 2020-an. Ya, makin banyak 2021 terus sampai ke sini. Jadi dia konsisten melakukan pencitraan itu. Karena dia konsisten melakukan pencitraan itu, akhirnya dia terlihat otentik. Seperti tidak dibuat-buat kan? Iya. Terlihat otentik. Bagaimana misalnya, dan kebetulan dia melakukannya di Jawa Barat. Salah satu otentisitas yang bisa dia perlihatkan dengan baik adalah ketika bicara dengan masyarakat kecil pakai bahasa Sunda. Kan itu kalau nggak otentik dari daerah itu nggak bisa, susah, nggak bisa dibuat-buat gitu kan. Dia ketemu dengan teman-temannya, ada temannya yang sekarang kerjanya macul. Iya. Yang di sawah itu di sawah. Kan, dan dia dengan mudah sekali memeluk segala macam. Sekarang terlihat otentik. Awal-awal mungkin terlihat ini pencitraan saja, tapi terlihat dia seperti sudah sangat biasa, seperti itu kesehariannya saja. Jadi dia awalnya pencitraan, tapi karena pencitraannya sudah lama, maka dia seperti menjadi otentik biasa. Tapi menurut saya tidak hanya itu. Hal kedua yang dia punya, tampaknya memang dia menikmati itu. Tampaknya dia memang tipe politisi yang senang ketemu masyarakat. Tipe, kalau bahasa politiknya, pemimpin populis. Pemimpin yang ingin menunjukkan, yang merasa dirinya itu bagian dari masyarakat. Nah, kebetulan dia paham betul bahwa dengan pencitraan seperti itu akan mengangkat posisi dia dalam tingkat ketokohan politiknya. Kemarin waktu kontestasi Pilgub Jawa Barat, Abang ikut? Selain Ridwan Kamil, tidak ada politisi manapun yang bisa menandingi Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Gitu. Yang bisa, ini hitungan survei ya, kan hanya Ridwan Kamil saat itu yang bisa mengalahkan Deddy Mulyadi. Ya, itu dan sekarang dia punya prestasi di Jawa Barat. Dalam hal ini, pemilu, belum pernah ada gubernur Jawa Barat itu menangnya di atas 50% kan? Iya, betul. Dia yang pertama. Ridwan Kamil aja menangnya cuma 30-an persen. Tiga calon waktu itu. Iya kan, ada Asik, ya, Ahmad Syahid, lalu ada siapa lagi itu? Sudrajat, ada 4 calon waktu itu. Ada Sudrajat dan sebagainya. Dia dapat 30-an. 30%. Deddy Mulyadi berapa? 70%. Ya, tidak ada lawan sama sekali. Memang dia diuntungkan oleh situasi politik. Situasi politiknya adalah, pertama, diperkirakan ada incumbent di Jawa Barat, yaitu Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ada incumbent yang sangat populer, terlepas dari kontroversi apa dia betul punya prestasi apa enggak, itu soal lain ya. Tapi jelas dia populer. Jadi Ridwan Kamil tuh dalam skala tertentu mirip-mirip Deddy Mulyadi, sangat populer gitu ya. Nah, karena diperkirakan Ridwan Kamil maju, yang lain ngapain saya siap-siap menantang, ya kan? Jadi investasi politik terlalu besar, Jawa Barat luas sekali kan? Kalau mau investasi politik, tapi lawannya Ridwan Kamil gitu itu. Nah, yang menarik, Deddy Mulyadi
konsisten aja. Mungkin dia berpikir ya kalau nggak sekarang di Jawa Barat, ini pasti berguna, minimal bisa jadi anggota DPR kan. Minimal gitu. jaga konstituennya. Jaga konstituennya. Iya. Dan itu terus akibatnya dan setelah dia nggak lagi Bupati Purwakarta, karena kebiasaannya ketemu itu, mungkin dia juga mengincar kursi Jawa Barat, kalau nggak DPR aja dulu secara umum atau untuk jangka panjang, dia terus saja itu. Waktu dia masih baru selesai Bupati Purwakarta, itu konten-kontennya tuh tetap jalan. kita baca di Bogor, kita baca. Bahkan sering masuk ke handphone saya. Ya kan? Ke Facebook, ke Instagram, masuk. Jadi kita nonton lah gitu kan. Nah, dia ketemu ibu-ibu, ketemu nganter orang, naik sepeda misalnya. Ikut apa itu? Ada bapak-bapak ngarit rumput untuk kambing, untuk sapi. Dia bantu ikut ibu-ibu, dia ikut memikul. Itu kan bagi sejumlah orang luar biasa ya, ini peduli banget sama masyarakat. Kan pemimpin yang paling disukai masyarakat itu di Indonesia itu sejak 1999 masih 4, Bang. Citranya, karakteristiknya. 1, perhatian pada rakyat. Itu yang paling besar. Itu juga yang membuat Pak Jokowi kan. Perhatian pada masyarakat itu apa? Yaitu suka bagi-bagi, bagi duit, bagi makanan, bagi sesuatu lah. Turun ke masyarakat, kelihatan tidak beda sama masyarakat umum, gitu. Jadi kalau dia datang ke masyarakat pakai Alfa, sepatunya mengkilat, ya kan? Lalu bajunya necis, gitu. Misalnya ada benteng ya. Jadi ketemu masyarakat, ngobrol-ngobrol masyarakat, jadi kan yang menonton kayaknya enggak deh, gitu kan. Nah ini enggak, dia mencoba berbaur. Walaupun kalau kita perhatikan dia datang pakai Alphard juga kan. Tapi yang menarik juga, dia menarik tuh. Dia menyapa orang di pinggir jalan tuh. Dia duduknya depan kan. Ini suka saya perhatikan. Ketemu ibu-ibu, Bu, pada ke mana? Tapi dari Alphardnya. Nah, jadi yang menarik, orang itu ada kan beberapa kejadian kita lihat, orang itu dia naikkan ke dalam Alphardnya, itu gitu. Jadi dia membuat orang jadi seperti naik kelas atau apa. Sama bagi-bagi duit itu gimana? Positifnya itu bagi-bagi duit. Untuk pencitraan itu bagi-bagi duit itu positif. Kenapa? Karena orang Indonesia itu kan menganggap perhatian pada. Jarang juga ada sekarang calon-calon gubernur, calon bupati atau calon presiden yang terang-terangan bagi-bagi duit. Dedi ini terang-terangan bagi-bagi duit. Mungkin karena dia merasa sumbernya ada terus-menerus. Sosial media itu kan. Ini teman-teman tahu kan kalau sosial media sudah punya subscriber jutaan. Itu yang nonton banyak, iklannya. Itu kan sudah dihitung ya, Mbak Nova ya, sudah dihitung pendapatan KDM itu nanti yang hitung tuh. Satu channel sampai ratusan juta, yang channel lagi sudah sampai miliaran. Kita bedah nanti itu berapa sih pendapatan yang dimulai. Bisa tuh Pak, jadi kita setting ruang siar kayak gitu ya Pak. Ini kan kita kan baru ngomong yang umum-umum ya, kita kan belum ngeritik Deddy Mulyadinya kan, gitu. Jadi bagaimanapun dalam era sekarang di mana orang sangat mudah tergugah dengan hal-hal yang berbau kemanusiaan. Apalagi masyarakat kita lagi susah, jadi cepat sekali kan itu rasa simpati itu dan muncul. Angkanya kan nggak melebihi yang diatur kan Pak, di bawah 1 juta kan, jadi itu boleh. Kita minum dulu. Tapi kalau tidak suasana kampanye berapapun boleh, asal tidak masa kampanye. Betul. Dia kan walaupun dia pejabat publik boleh ya. Tapi asal sumber uangnya jelas. Kalau menurut Bang Jaya tadi kan berarti dulu mungkin dia pencitraan, tapi lama-lama menjadi kebiasaan. Dan sehingga jadi otentik. Masyarakat menilai dia alamiahnya seperti itu, karakternya seperti itu. Nanti kita perdalam itu. Kira-kira karakter seperti itu untuk Indonesia hari ini dan Indonesia masa depan memang menarik nggak bagi masyarakat? Minum dulu. Iya. Udah segar ya Pak. Berarti berjam-jam nih kalau disuruh minum ya. Udah kayak host di TV aja Bang Anu ini. Di TV biasa. Biasanya nanya dulu yang provokatif, habis itu tunggu setelah ini. Iya. Kembali ke laptop Pak. Baik. Nov. Ini tadi Bang Jaya bilang dulunya pencitraan, kemudian lama-lama karena menjadi kebiasaan dia, kemudian kok kita melihat dia menjadi alamiah, seperti itu. Dan tadi saya katakan bahwa jarang ada hari ini
elit-elit politik, tokoh-tokoh politik, mungkin hanya ada 2 ya, yang berani kemudian bagi-bagi uang pada di tengah masyarakat. Selama ini kalau kita politisi itu sering, wah kira-kira ini kalau direkam orang, jangan-jangan kita kelihatan sombong, gitu ya. Nah, kan responnya beda nih. Ketika Deddy Mulyadi bagi-bagi uang, ketika Zulhas bagi-bagi uang, kan responnya beda ya. Betul. Nah, emang sebagai seorang Deddy Mulyadi yang subscribernya itu jutaan, emang bisa menghasilkan banyak uang sebanyak itu sehingga menjadi mudah bagi dia untuk bagi-bagi uang di tengah masyarakat? Bisa, Pak. Dia jadi YouTube itu bukan hanya subscriber dilihat, Pak, tapi yang viewersnya itu dihitung. Per detik tuh dihitung, Pak. Nah, terus kemudian dengan tingginya viewernya, tingginya engagement, iklan masuk. Itu lagi pendapatan terbesar itu di iklan. Nah, Nova melihat beliau ini dari 2021 itu terlihat serius banget membangun YouTube-nya. Bukan sosmed yang dia bangun serius, YouTube. Karena yang paling bisa mendatangkan uang secara konsisten tuh YouTube. Kalau sosial media yang lain tuh on off. Nah, dia membangun dengan kualitas gambarnya dia perhatikan, kontennya dia perhatikan, ditambah dia punya modal sosial sudah turun ke masyarakat dari sejak lama. Jadi dia bisa memetakan daerah ini sedang punya masalah A. Dan masalah A itu sedang banyak dibahas, dia turun ke sana. Bapak kalau perhatiin seperti itu tuh strateginya Kang Deddy Mulyadi. Jadi dia bukan serampangan itu dia turun kemananya. Dia ngikutin algoritma tadi. Oh, dia ngikutin algoritma Algoritma. Nah, kalau dulu kan belum era algoritma, zamannya Pak Jokowi itu kan eranya buzzer. Jadi siapa yang punya massa yang banyak, maka dia yang meng-create isu. Dia ngikut di situ. Dia punya buzzer juga, Pak. Kalau Bapak perhatikan tuh, Bapak Aing tuh buzzernya dia itu. Dan Nova berapa kali tuh di akun sosial media kita naikin nyenggol dia. Jadi kita kalau bahas sesuatu nyenggol Kang Deddy Mulyadi itu pasti FYP, Pak. FYP-nya dibantai, habis-habisan kita dihajar di situ. Tapi itu bukti bahwa dia tuh sudah punya algoritma sendiri dia. Nah, Nova ngelihat beliau ini salah satu pemimpin yang memahami kekuatan sosial media di awal-awal. Mungkin dia lebih dulu dari Pak Jokowi memahami bahwa ke depan akan ada algoritma, karena dia sedemikian serius mengikuti di mana trending, dia mau bikin konten itu juga. Konsisten banget dia melakukan. Nah, sekarang dia kayak tukang setup-nya algoritma dia, Pak. Jadi dia makomnya udah naik dia. Kalau dia dulu ngikut, sekarang dia trendsetter dia. Nah, dari situ makin gede lagi pengaruhnya, makin banyak lagi uang yang masuk, Pak. Itu Kang Deddy Mulyadi. Sehingga dia berani. Nova pernah itu nggak berapa sebulan dia dapat? Nova belum pernah hitung, tapi ada kemarin acara di salah satu YouTube tuh bilang sebulan dia dapat berapa puluh miliar itu. Gede, 20 apa 30 Kalau yang saya baca di akun Lembur Channel itu ya Lembur Pakuan. Yang 1,4 juta itu ratusan juta sampai semiliaran. Yang satunya itu 1 miliaran sampai 8, 9, 10 miliar per bulan. Itu, Bang. Jadi kalau misalnya saya lihat itu ada statement dia setiap hari ketika turun tuh habis 30 juta. 30 ya, betul. Habis 30 juta itu buat nyawer-nyawer. Bagi-bagi. Kameramannya juga sudah dibagi jadi 2 tim kan, karena ada satu. Nah itu Pak, kalau kita mau membangun sosial media, terkadang privasinya jadi hilang. Karena kita nggak tahu momen apa yang kemudian nanti akan trending. Jadi kita harus siap dikontenin sepanjang hari. Kang Deddy Mulyadi siap untuk itu. Dia dari pagi sampai malam itu kameramennya ikut dia. Ikut dia terus dan boleh ngikutin dia. Dan dia juga punya modal sosial untuk bergaul dengan masyarakat. Itu yang seperti Bang Jaya dibilang tadi. Memang dia seluas itu Pak di lapangan. Nggak ada jarak dia dengan masyarakat. Nah itu yang senang. Jadi Nova tuh memotret 2 hal fenomena di Kang Deddy Mulyadi itu. Yang pertama dia mau turun ke masyarakat sama seperti Pak Jokowi. Sehingga dia tuh bisa merasakan apa yang sedang dirasakan masyarakat sekarang. Itu kan jadi modal dia untuk membaca algoritma, Pak. Apa yang mau dia bicarakan, dia tahu. Apa yang sedang dipikirkan masyarakat, dia tahu. Terus yang kedua, dia memahami algoritma sosial media. Nah ini
perkawinan yang pas banget, jadilah Deddy Mulyadi. Tapi apakah itu benar? Apakah itu nanti berefek bagus? Nah, itu kan perlu dibahas lagi. Mungkin iya. Jadi yang harus Memang kita harus masuk ke tahap itu, mengupasnya apakah efeknya bagus untuk demokrasi kita gitu. Indonesia ke depan 2029 ini apakah model kepemimpinan ini yang diperlukan oleh masyarakat? Ini ada fenomena menarik nih, yang Pak. menarik bagi masyarakat. Ya. Iya, ini sedikit nih Pak, takut Nova lupa. Ada fenomena menarik di Jakarta kemarin, yang waktu Mas Pram meninjau banjir naik helikopter. Oke. Itu kalau Bapak baca di sosial media itu ininya negatif, sentimen masyarakat terkait itu negatif. Yang positif adalah yang turun Deddy Mulyadi turun satu-satu gorong-gorong. Padahal kalau kita sebagai orang politik dan orang pendidikan, kita mikir kalau berjalan berapa sih yang bisa dilihat? Sementara ini banjirnya luas sekali. Kalau Bapak lihat dari helikopter, Bapak lihat, oh rumahnya helikopter view. Iya, rumahnya Nova itu ternyata menghalangi saluran sungai. Rumahnya Pak LE itu ternyata di sempadan sungai gitu. Itu kan jadi dia bisa tanpa harus gali satu-satu, dia eksekusi aja dengan dinas terkait. Rumahnya Pak LE ditertibkan, rumah Nova ditertibkan. Masalah tuntas. Tapi masyarakat kita nggak berpikir begitu, Pak. Masyarakat kita berpikir yang berkeringat itu yang lebih bagus. Masalah selesai atau nggak selesai, ya biarin aja. Nah, terus kita jadi bilang, itu benar apa salah? Iya. Nah, sekarang kita masuk yang keserius ini. Kira-kira karakter kepemimpinan seperti apa melihat begitu banyak fenomena-fenomena, termasuk fenomena KDM ini, yang diperlukan oleh Indonesia nanti di 2029. Kan ada pilpres, ada pilgub lagi, ada pilgub lagi, ini untuk sebagai tambahan pengetahuan lah bagi para kandidat-kandidat yang akan bertarung nanti 2029. Saya kira jawabannya masih template aja sebetulnya, masih sama dengan yang dulu-dulu. Ya kalau kita dalam konteks Indonesia, ya kita perlu pemimpin yang memperoleh dukungan masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, nanti kan kebijakan-kebijakannya sulit untuk dieksekusi dan sulit juga untuk berdampak ke masyarakat. Kan kalau pemimpin tidak punya dukungan masyarakat, nanti masyarakat nggak mau dialog sama dia. Kalau masyarakat nggak mau dialog sama dia nggak tahu sebenarnya masyarakat itu masalahnya apa, gitu kan? Jadi memang satu perlu dukungan masyarakat. Nah, memang salah satu cara untuk memperoleh dukungan masyarakat itu, cara paling mudah adalah menjadi populer, gitu. Ya, jadi tetap perlu dukungan masyarakat dalam bentuk populer itu tetap perlu. Tapi yang kedua, nggak boleh berhenti sampai situ. Seorang pemimpin harus memiliki kepedulian, kemauan, dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi di dalam konteks mengerjakan dua itu, memperoleh dukungan masyarakat dan menyelesaikan masalah masyarakat itu, ada banyak hal yang dilakukan pemimpin. Yang paling mudah atau yang paling dangkal adalah berkomunikasi kepada masyarakat. Ini yang paling mudah dan paling dangkal. Inilah yang kita dilakukan, yang terlihat dengan kasat mata di mana-mana, bahwa Kang Deddy Mulyadi misalnya sedang melakukan komunikasi publik ke masyarakat. Tapi tugas pemimpin kan bukan hanya melakukan komunikasi publik. Tugas pemimpin dalam berhubungan dengan masyarakat itu juga melakukan komunikasi kebijakan. Komunikasi kebijakan. Sekarang ada nggak itu komunikasi kebijakannya? Ketika dia misalnya ketemu seorang ibu, anaknya sakit, ya udah Bu, bawa ke rumah sakit, ini duitnya. Nah, itu penyelesaian kebijakan atau tidak? Itu baru penyelesaian kemanusiaan bersifat mikro. Apakah dia akan menyelesaikan masalah? Kan misalnya orang sakit, anaknya sakit, dia tidak kebingungan bagaimana mencari cara berobat, itu kan ada problem di kebijakan kesehatan misalnya, ya kan? Nah, untuk menarik itu menjadi satu problem di bidang di kesehatan, itu kan perlu dihubungkan dengan banyak informasi yang lain, perlu dihubungkan dengan banyak aktor-aktor yang lain. Jadi komunikasi kebijakan memang betul bukan hanya bisa ke masyarakat, tapi komunikasi kebijakan juga harus melibatkan pengambil kebijakan yang lain. Itu yang dikritik oleh
teman-teman DPRD Jawa Barat itu Betul, ya. betul. Nah, Itu ada benarnya. KDM ini pada posisi mana dia? Nah, saya khawatir. Abai di kebijakan atau gimana? Saya khawatir dia merasa bahwa turun ke masyarakat, Sudah selesai masalah. menyambangi masyarakat, itulah kebijakan. Kadang Padahal itu terjebak baru juga komunikasi aja, baru komunikasi publik aja. Kadang terjebak juga ya Bang ya. Terjebak kepada penyelesaian Iya. instan. Kayak Bisa nggak itu disatukan ya? Ini Edukasi, komunikasinya jalan, kebijakannya juga kemudian Harusnya itu. Iya. Jadi pemimpin itu melakukan komunikasi publik, itu dilakukan oleh Deddy Mulyadi, lalu melakukan komunikasi kebijakan. Komunikasi kebijakan itu ada dua. Komunikasi kebijakan secara vertikal ke masyarakat, komunikasi kebijakan secara horizontal ke para pembuat kebijakan yang lain, DPRD, mungkin juga Nah, kalau komunikasi dengan DPRD-nya buruk, ada fraksi yang kemudian ya akhirnya kan jalan sendiri. Lalu jalan sendiri. Berarti tanda-tanda Iya kan, persoalan jalan di situ sendiri. ya. Tapi kemudian dia merasa ya terserah. Yang penting saya kan dipilih masyarakat. Betul. Nah itu. Nah kebetulan masyarakatnya secara ekonomi susah, misalnya ya. Lalu apalagi di Jawa Barat kan, nih saya cek tadi sebelum ke sini itu saya cek data-data di Jawa Barat, apa sih masalah-masalah utama menurut masyarakat yang ada di Jawa Barat. Berdasarkan survei, beberapa kali survei sampai dengan tahun 2024 itu, masalahnya ekonomi. Pertama soal lapangan pekerjaan, kedua soal harga barang-barang kebutuhan pokok, ketiga soal keamanan ketertiban. Wah, nanti tarungnya itu di angka statistik ya. Iya. Kencang misalnya berkomunikasi tadi dengan masyarakat, tapi langsung masuk ke nah enggak misalnya human development index-nya gimana, kemiskinan bagaimana gitu ya. Betul. Ini harus seimbang ya. Harus seimbang. Nah, untuk itu tidak bisa hanya seperti yang saya bilang tadi, komunikasi publik seperti yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi, yang kita lihat itu ya. Saya tidak mengatakan dia tidak melakukan yang lain. Kalau yang kita bahas adalah dia menjadi gubernur konten untuk mudahnya kan. Maksudnya menjadi gubernur konten itu adalah dia berkomunikasi dengan masyarakat, lalu pola komunikasi itu kemudian diviralkan melalui sosial media ya atau melalui YouTube. Nah, itu kan sebetulnya itu nggak salah. Itu kan pilihan cara berkomunikasi. Dan memang seperti kata Mbak Nova tadi, melalui YouTube atau sosial media secara umum itu adalah tren paling efektif untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tapi kan nggak bisa stop sampai di situ. Ya, dia harus tadi komunikasi kebijakannya gimana, berhubungan dengan DPRD-nya gimana, berhubungan dengan para dinas, birokrat segala macamnya bagaimana, dengan pemerintah pusat bagaimana, dengan pemerintah pusat bagaimana dan seterusnya. Banyak sekali dengan Forkopimda, dengan polisi. Kan misalnya kalau masalah masyarakat soal keamanan, oke, dia ketemu dengan preman. Udah marah-marah kepada preman. Kamu, saya kasih kerjaan jadi penjaga di rumah sana. Lalu kalau begitu penyelesaian berapa orang preman? Nah, preman yang lain datang lagi mau dikasih kerjaan di mana? Gitu kan? Dia harus berkomunikasi misalnya dengan polisi, dengan dan pemangku kebijakan yang lain. Nah, kalau itu tidak dilakukan, akibatnya itu tadi kata Bang Edi tadi. Jangan-jangan dia merasa udah turun ke masyarakat, udah selesai. Nah, yang menarik seperti kata Mbak Nova tuh, banyak berita mengatakan Kang Deddy itu setiap hari di jalan dari subuh sampai jam 2 malam. Kalau begitu, kapan dia berkomunikasi? Kapan kebijakan? Dan beliau bilang sendiri, saya belum pernah duduk di kursi gubernur. Iya. Belum pernah rapat katanya. Ini bolehlah kita mengkritik ya. Kita suka sih gaya KDM ini, suka gitu ya. Sebagai bagian dari masyarakat, saya juga bagian masyarakatnya Kang Deddy nih. Tinggal di Jawa Barat saya kan, di Depok. Nah, cuma kita minta supaya agak seimbang lah gitu ya, seimbang. Komunikasi dengan publik dengan cara-cara seperti ini kita dukung, tapi pada saatnya dia juga harus menata kebijakan pemerintah provinsi itu yang komprehensif sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan tadi itu secara jangka panjang, dan secara menyeluruh. Gitu. Jadi Bang, kebijakan pemerintah itu fungsinya bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi juga mendidik masyarakat. Setuju. Kalau masyarakat dididik dengan penyelesaian instan, akibatnya masyarakat pengennya instan dulu. Ini menarik nih, Bang. Ini saya pernah, ini kejadian ya, nyata. Tapi contoh aja, di satu daerah tempat saya lah ya, ada seorang dokter terkenal sekali, dokter umum terkenal sekali. Gampang sembuh. Kalau kita mau
datang ke tempat dia untuk berobat, kita harus ngambil antrian kalau nggak salah sehari atau 2 hari sebelumnya, ngambil nomor antrian. Saking populernya dia. Apa kelebihan dokter itu? Kata sejumlah orang, dia ini sudah lama ya kejadiannya. Katanya di mana yang sakit, di situ yang disuntik. Bapak keluhan bapak. Sakit tulang, Pak. Di mana sakitnya? Di sini, disuntik. Saya punya dokter kayak gitu dulu. Nah, di Mampang ya. Itu kan terkenal sekali. Orang merasa, tapi sekarang hilang mana itu? Masalah-masalah kesehatan di daerah itu tidak selesai juga. Misal itu contoh. Nah, saya khawatir itu kan berarti tidak mendidik masyarakat. Penyelesaian instan itu tidak mendidik masyarakat. Dan mau berapa lama tuh penyelesaian instan itu bisa diselesaikan? Misalnya, tadi kan kita bicara soal kalau orang memang butuh uang dikasih uang gitu kan. Kalau orang lagi susah dikasih uang. Mengapa orang tidak mempermasalahkan uangnya Kang Deddy Mulyadi? Karena masyarakat tahu sumbernya. Paling tidak masyarakat merasa memang wajar beliau. Wajar. Karena sumbernya itu bisa diduga oleh masyarakat. Yaitu dari konten media dari hasil konten itu. Walaupun bisa jadi nggak gitu kan. Dia, kan. Bisa jadi bukan itu kan, Pak. Terlepas dari itu kan artinya orang kayaknya masuk akal. Masuk akal. Masuk akal gitu kan. Gitu. Sama kayak Baim uang ngasih uang sama. Orang nggak mempertanyakan, Baim uangnya dari mana? Iya, betul. Kan masyarakat wajar lah kalau dia ngasih kan dari YouTube-nya. Sumber dapat pendapatnya. Ini juga sama gitu kan. Berapa lama itu masih bisa bertahan? Iya kan? Jadi apakah semua tapi kalau APBD itu terus naik subscribernya kan dia hasil tambah banyak dari situ. Betul. Tapi kan masalah di luas kan, Pak. Luas Jawa Barat. Nah, ini ada tunggu dulu, sisi mata uang. Kita bilang gini lah, Kang Deddy. Oke, kita dukung yang turun ke masyarakat, membantu masyarakat. Tapi jangan lupa Kang Deddy kursi gubernurnya jangan tinggalin, kan gitu ya. Kebijakannya disusun dengan baik juga. Betul. Rapat dengan DPRD, rapat dengan Forkomimda. Nanti kita kira-kira tunggu. Begitu kan Deddy. Kita tunggu rilis surveinya kan, penurunan kemiskinan berapa. Nanti pertarungan itu kan antara data statistiknya dengan hari-hari turun ke masyarakat. Kang Deddy juga kayaknya menyadari, Pak. Masyarakat Jawa Barat itu kalau kita perhatikan di kepemimpinan sebelumnya itu jarang banget loh membahas tentang data. Mereka selalu berbicara hal-hal yang populis kayak gitu. Jadi masyarakat itu kayak nggak aware. Betul. Masjid besar, kemudian taman yang bagus, hal-hal yang mercusuar lah. Mereka nggak sadar bahwa ternyata penduduk miskin mereka nggak berkurang. Indeks pembangunan manusia mereka nggak lebih baik daripada kota yang provinsi yang mungkin jauh dari pusat ibu kota. Gitu. Infrastruktur mereka kan terbukti, Kang Deddy sendiri yang bilang pajak kendaraan bermotor sekian triliun di Jawa Barat, tapi jalannya aja rusak gitu. Masyarakat Jawa Barat nggak sadar hal itu. Jadi sepertinya Kang Deddy masih terjebak di sana kalau menurut Nova, antara terjebak atau sadar ya. Kita berpikiran positif, beliau terjebak. Karena memang gini Pak LE. Coba Pak LE angkat sebuah konten yang itu substansial, agak berat, tapi itu kalau diselesaikan itu banyak masalah selesai. Nggak naik Pak. Karena masyarakat nggak paham. Akhirnya kan kita mikir, capek ya kerja substansial. Saya dibilang nggak kerja, padahal tuh capek banget kerjanya. Mending saya gini-gini aja bagi-bagi. Saya ada di jalan setiap hari. Masyarakat merasa nyaman saya kerja gitu. Nah, ini kan butuh kepintaran dan mungkin kebijaksanaan pemimpin. Bagaimana mencari jalan tengah ini. Jangan sampai terjebak seperti yang beberapa tahun kita alami ini. Memang kebijakan populis itu kayak small winning gitu kan Pak, kemenangan kecil di awal. Tapi kalau nggak diikuti ke belakangnya, nggak ada lagi kemenangan besarnya, cukup di situ aja gitu. Jadi perlu dicari bagaimana, apakah mungkin mengedukasi masyarakat, bekerja sama mungkin dengan podcast untuk memberikan pengarahan pada masyarakat bahwa lapangan kerja perlu dibuka untuk penurunan pengangguran. Bahwa saya harus menjaga keamanan Jawa Barat biar investor masuk. Itu kan hal-hal yang substansial ya Pak. Sehingga masyarakat juga akhirnya yang trending itu menuntut Kang Deddy untuk melakukan yang substansial juga. Itu butuhnya edukasi. Pemerintah harus melakukan itu. Tapi saran kita kepada Kang Deddy supaya tidak meninggalkan kursi gubernurnya, ini juga saran buat pemimpin-pemimpin daerah yang lain. Jangan juga
meninggalkan komunikasi, masyarakat. betul, Ya, betul. Jadi jangan sampai kemarin ada yang- keasikan duduk di Di kursi gubernur, masyarakat bupati. merasa nggak Iya. di ini. jadi jangan sampai pernyataan bahwa apa dia gubernur konten itu menutupi kelemahannya tidak mampu Iya. berkomunikasi dengan masyarakat. Iya. Enggak juga. Iya. Iya. Saya mendukung KDM kalau dia menganggap yang dia lakukan sekarang dengan YouTube apa itu adalah communication style. Ya, Iya. Tapi saya kira akan berbahaya kalau itu menjadi leadership style. ya. Oke. Kan itu dua hal yang sangat berbeda. Leadership style itu harus disesuaikan dengan penyelesaian masalah. Communication style itu cuma membuat senang masyarakat. Iya, iya. Ya, dan dia merasa didukung masyarakat aja gitu. Iya, iya. Betul. Oke, dua masalah, dua pilar sudah kita selesaikan bincang-bincang. Terakhir ini ya. Ini soal skenario. Ya, yang terakhir ini soal skenario. Kira-kira dengan fenomena KDM ini menjadi bagian dari skenario jangka panjang nggak ini untuk kepemimpinan Indonesia ke depan? Pandangan politik Bang Jai ini. Iya. Nah, orang sekarang kan semuanya ada skenario, semuanya ada konspirasi gitu ya. Kira-kira ini bagian Maksudnya, dari skenario. KDM ini targetnya apa? Iya, Iya kan? targetnya apa? Iya. Yang bisa ditangkap Saya oleh kira Bang Jai, politisi itu target biasanya apa? Gitu? abang kan sangat ini maaf ya kalau seperti ngajarin buaya berenang Enggak, gitu ya. kalau kami politisi, kami nanyanya kepada analis. Ya, Iya, kemudian tapi kan politisi Nalurinya lebih kenceng beliau. ya, analis ini Jadi, kan nanti by politisi riset ya, by riset. nanti politisinya bilang Ya. kayaknya nggak gitu. Enggak gitu deh, iya. Ya, Ini salah tapi sampling nih, Bang. ini pengamatan saya kira ini common sense saja. Politisi itu tidak pernah memasang target yang fix. Ya. Ya kan? Karena dia mau hidup terus. Ya. Dia Fleksibel. Iya, dia Ya. fleksibel. Politics is the art of the Iya. the art of the possible kan? Iya. Politik adalah seni kemungkinan. Setiap politisi termasuk Kang Dimuladi saya kira itu memasang target-target tahun sekian highest call, target tertingginya apa? Target nomor 2 apa? Target terendah apa? Gitu kan? Iya. Nah, kita tidak tahu pertama kalau dikaitkan dengan pimpinan nasional. Apakah Kang Deddy Mulyadi punya ambisi untuk menjadi pemimpin nasional? Saya yakin iya. Saya yakin iya. Dan dia sudah mulai merasakan itu kan? Karena kalau kita lihat pemberitaan, popularitas Deddy Mulyadi itu sudah mulai dicek juga oleh orang-orang di luar Jawa Barat kan? Oke. Gitu. Jadi kalau dulu kita punya ada julukan Gubernur Indonesia, Anies Baswedan, Iya. yang bertarung di Jakarta. Iya. Tapi saya pernah tuh ke Lombok waktu itu, waktu pilkada iya. Jakarta. Orang yang sibuk bicara bertarung kan Anies. di sana mereka sibuk bertengkar membicarakan Anies. Lah kan kalian di Nusa Tenggara Barat, di Lombok kok ngomongin gitu. Jadi sekarang itu ya mirip-mirip gitulah. Ada gubernur yang mulai viral ke seluruh Indonesia gitu ya. Jadi kalau Jawa dia punya- Timur, Jawa Tengah. Iya. Manado kirim ke kami juga, dong, Pak. ya. Ya, kan? Jadi kalau dia merasa kalau dia memasang target untuk menjadi pemimpin nasional, Iya. saya kira masuk akal. Tapi apa target utamanya di sini? Saya kira ini ya politisi di Indonesia kan sadar betul. Kalau di Jawa Barat kayaknya untuk target presiden masih agak jauh, Oke. ya kan? Iya. Tentu saja itu masih mungkin. Tapi kan kalau Belum lihat pernah ada kenyataan orang politik, Sunda yang jadi presiden Indonesia. iya. Kalau wakil presiden ada nggak? Umar Wiradi Umar Kusuma. Wiradi. Tapi itu bukan Tapi kan pemilihan bukan era raya. demokrasi, Iya, itu iya. era apa? Jadi di era demokrasi belum ada orang Belum Sunda ada. menjadi wakil presiden. Iya. Oke, mungkin itu salah satu targetnya. Nah, pertanyaannya kapan itu bisa terjawab target itu? Kalau kita bicara 2029, mungkin itu akan sulit terjadi kalau Pak Prabowo maju lagi. Iya. Kan dengan asumsi dia tetap di Gerindra kan, sama-sama Gerindra. Jadi itu satu. Jadi dugaan saya itu ada dijadikan target, tapi itu bukan itu highest call aja, target utama. Kalaupun jadi itu bonus. Tapi kalau Kang Deddy termasuk pemimpin yang punya komitmen nggak? Kan ada juga dulu ya. Ada pemimpin yang kami pokoknya komin lah Iya ya. Ya. bersama Bapak, tapi kemudian menjadi kompetitornya. Iya, Itu kan. iya. Nah, ini Kang Deddy termasuk itu. Susah juga membacanya ya. Kalau kita lihat konsistensinya, Iya. yang sejak 2021 lah paling Iya. kayaknya dia
paham betul hitung-hitungan itu, hitung-hitungan politik itu. Nah, itu satu. Jadi, tetapi itu tidak rugi. Dia tidak rugi kalau sekarang dia memperbesar upaya dia untuk terus-menerus berkomunikasi dengan masyarakat ini kan. Nah, tapi kalau itu mimpinya, maka orang tidak hanya akan melihat popularitas dia. Disitulah kalau memang itu mimpinya, dia harus menunjukkan bahwa dia gubernur yang mengerti kebijakan, punya kebijakan yang monumental. Jangan sampai itu tadi, kebijakannya yang monumental ada konten kan? Nah, tentu Kang Deddy nggak mau dikenang sebagai Gubernur konten. Ya, dalam arti negatif tapi ya. Nah, sementara gubernur konten itu bisa diartikan secara positif. Itu satu. Yang kedua, ya yang paling realistis dan paling mudah bagi dia adalah kalau dia menjadi gubernur kembali nanti di Jawa Barat, itu target kepemimpinannya dalam jangka menengah gitu. Tapi lagi-lagi, apakah masyarakat ini kan dia baru gubernur kan baru 6 bulanan, ya kurang ya hampir ya kurang dari 6 bulan sekarang kan baru lantik bulan apa Februari kemarin kan, baru mau 4 bulanan. Ya, masyarakat masih euforia, ya masih apa istilahnya itu masih bulan madu, ya belum tentu masyarakat akan senang terus dengan pola konten ini, dengan pola komunikasi ini. Sama apa cukup energi KDM untuk terus seperti itu? Apa cukup? Kan itu menguras energi sekali. Kalau menguras energi, menguras waktu. Lewat pada saatnya kan orang wah. Betul. Belum lagi kalau misalnya tiba-tiba ada kejadian tertentu, kan kita nggak tahu. Masih berjalan, perjalanan masih panjang. Iya kan, masih panjang. Ada kerikil tajam. Betul. Ada batu kecil, ada batu besar. Betul. Jadi kalau kita bicara soal target kepemimpinannya apa ke depan, kalau lihat perjalanan Kang Deddy Mulyadi, saya lihat memang dia punya target jangka panjang. Nah, yang sangat realistis untuk orang Jawa Barat sementara ini ya. Mungkin yang dipikirkan oleh para politisi ya target tertinggi adalah wakil presiden kan. Tapi tampaknya kalau Pak Prabowo masih menjadi menyalon lagi di 2029 dan Pak Prabowo punya prestasi yang dianggap baik, approval ratingnya tinggi oleh masyarakat, kan agak susah tuh ngalahannya. Maka itu adalah target tertinggi, target yang mungkin kalau dapat bonus gitu. Bisa juga Pak Deddy nanti menjadi dongkraknya. Nah, popularitasnya elektabilitasnya Pak Prabowo. Nah itu, jadi Kang Deddy bisa gini, tapi tidak bisa mengklaim terlalu banyak Kang Deddy kalau soal itu. Kenapa? Jawa Barat adalah lumbungnya Pak Prabowo kan, sudah lama, sejak 2014. Sudah dikuasai, ya kan? Jadi kalau yang bisa dilakukan yang bisa diklaim oleh Kang Deddy adalah menjaga suara Pak Prabowo di Jawa Barat. Dan itu penting sekali, ya kan? Kalau Jawa Barat lepas, itu 34 juta suara, sekitar 18% dari total suara di Indonesia kan hilang. Nah, mungkin perannya di situ nanti selama dia menjadi gubernur di periode pertama ini supaya nanti untuk periode kedua dia akan lebih mudah untuk dipilih kembali. Saya kira itu kalau kita bicara soal fenomena Deddy Mulyadi dengan strategi untuk kepemimpinan nasional. Mungkin ya balik ke yang target menjadi wakil presiden itu, orang bisa mengatakan tapi kan kalau presidennya sangat populer, dia bisa pilih siapa aja. Kan salah satu alasan mengapa orang misalnya nggak mungkin lah Kang Deddy Mulyadi menjadi, misalnya nanti Pak Prabowo nyalon lagi, lalu rasanya nggak mungkin deh Kang Deddy Mulyadi jadi calon wapresnya. Kok sama-sama Gerindra, gitu kan? Sama-sama kuat di Jawa Barat. Gitu kan? Lalu orang akan membantah, ntar dulu, kalau presidennya sangat populer, itu dia bisa pilih siapa aja. Itu waktu kan? SBY memilih Budiono. Kan, memilih Budiono. Ketika Jokowi memilih Kiai Maruf Amin. Kalau itu beda. Beda ya. Kalau Kiai Maruf Amin itu sangat berguna. Karena memang Jokowi perlu banget. Gitu. Kan milihnya waktu itu antara Pak Mahfud sama Pak. Tapi bukan soal elektabilitas kalau menurut saya waktu itu. Itu soal menjaga elektabilitas. Kan, bukan menaikkan elektabilitas. Abang lebih tahu lah soal ini, ya kan? Betul. Karena itu kan dari partainya Abang. Waktu itu, menjaga elektabilitas. Iya, menjaga. Karena kalau nggak Ma'ruf Amin, ada dugaan terjadi penurunan. Itu kan waktu itu. Jadi peran politiknya jelas. Nah, orang Pak SBY bisa milih Pak Budiono. Tapi kan tidak punya elektabilitas sama sekali. Tidak punya. Tapi kan Pak SBY bisa punya alasan. Karena dia posisi lagi kuat. 70%. Pertama posisinya kuat. Mengapa dia milih Pak Budiono? Alasannya bukan hanya kuat itu, kan dia tidak bisa mengatakan itu.
Saya milih Pak Budiono karena dia teknokrat. Ya. Misalnya, Saya butuh teknokrat. Berarti isu ya. Betul. Untuk isu Pak SBY. Ekonomi segala macam kan. Ya. Nah, kalau milih Kang Deddy Mulyadi kan sama-sama politisi. Iya. Ya kan? Apalagi Tapi kalau misalnya Prabowo terjadi penurunan elektabilitas, butuh Kang Deddy nggak untuk mengungkitnya? tergantung di mana paling banyak turunnya Pak Prabowo itu. Oke. Kalau dia di Jawa Barat perlu Kang Deddy. Tapi kalau turunnya Di luar. paling banyak di Jawa Timur dan paling rawan itu Jawa Tengah, ya kan? Iya. Itu kan perlu orang lain Iya. ya yang menjadi calon wakil presiden gitu. Ya. Nah, gini. Nov, kalau misalnya memang ada skenario untuk menata KDM ini pada saatnya nanti menjadi wapres misalnya, ataupun pasca Pak Prabowo sebagai apa, atau skenario ini adalah menjadikan Kang Deddy ini bukan hanya sebagai gubernur Jawa Barat, gubernur konten, tapi menjadi gubernur Indonesia. Karena sekarang itu transisi dari sosial media yang berbasis friend, teman, jadi algoritma. Siapapun tidak bisa memprediksi konten mana yang akan naik dan viral, mana yang tidak diterima. Nah, sejauh ini kita melihat apa yang dilakukan Kang Deddy ini kan sampai ke Sumatera Barat, sampai ke Manado, itu fenomena Kang Deddy Mulyadi itu masuk gitu loh. Anaknya nakal sedikit, lah nyalain suaranya Kang Deddy Sampai Mulyadi. di Kalimantan sana ya? Sampai artis-artis ngikut gitu. Jadi ada algoritma yang relevan dengan yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi. Nah, apakah Soal Jawa Sunda tadi sudah nggak relevan? Mungkin ini tentang popularitas dulu. Iya. Jadi apa yang dilakukan beliau ini secara algoritma sesuai, akhirnya popularitas dia jadi nasional. Tadinya kan dia Jawa Barat kan, tokoh Jawa Barat. Mungkin dia akan jadi tokoh nasional. Apakah dia akan terpilih? Nah, itu kan Bang Jayadi nanti tuh yang perlu engineeringnya kan. Cuman satu hal lagi, ini jadi model sosialnya Kang Deddy. Jadi apapun dia nanti, gubernur Jabar kan, jadi wakil gubernur kan, dia di track yang tepat. Iya, dia di track yang tepat. Apakah mendongkrak Pak Prabowo kan nanti, atau menjadi pembantu Pak Prabowo di saat kritis? Karena ini jadi modal dasar dia. Modal dasar dia di track yang tepat dan dia leading di antara yang lain menurut Nova gitu. Nah, cuman saran Nova satu ke Pak Kang Deddy Mulyadi, kita tidak mampu membaca konten mana yang akan mendongkrak, sebegitu juga kita tidak mampu membaca konten mana yang akan menjatuhkan kita. Itu algoritma itu. Ketika komunikasi Dan Indonesia itu bukan hanya Jawa Barat. Bukan hanya Jawa Barat. Ini backfire nanti. Hati-hati ya. Sekali dia Semakin jatuh nggak bisa naik semakin lagi. tinggi pohon, Semakin besar goncangan angin. Satu itu Nova. Sekali lagi saya bukan ahli sosial media ya. Kalau kegiatan seseorang itu seperti itu sudah tidak ada lagi yang pribadi. Misalnya katakanlah dari subuh sampai jam 2 malam, itu semuanya dikontenkan. Mungkin nggak sekali-sekali terjatuh? Mungkin banget. Ada isu yang diperkirakan tidak masalah, ya, ternyata malah menimbulkan masalah. Betul. Ya kan? Kemungkinannya jadi besar sekali. Yang kemarin hampir itu mungkin itu soal apa tuh? Yang di Bekasi. Yang debat sama anak sekolah itu. Betul. Itu hampir tuh. Untung dia cepat menemukan untuk kontra ininya ya. Iya kan? Nah, kontra condition. Kan orang kalau sudah merasa keasikan kadang-kadang kan sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Kadang-kadang jatuh juga kan gitu. Nah, itu apa betul kita bisa terus-menerus mengontrolnya? Itu kalau hanya bicara soal komunikasi melalui sosial media. Jadi bagaimanapun untuk menjadi pemimpin Indonesia diperlukan lebih dari sekedar kemampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat melalui sosial media. Harus apalagi kalau pohonnya semakin tinggi ya. Jadi tupainya itu bisa ditembak orang. Yang pakai senapan angin. Yang menjadi musuh beliau sekarang kan teman-teman beliau di sekitar beliau, DPRD, birokrat gitu. Itu orang yang bisa menemukan kartu-kartu dengan mudah gitu loh, Pak, untuk kemudian menumbangkan beliau. Itu beliau harus hati-hati. Mudah-mudahan Kang Deddy yang memang politisi dari bawah ya, bisa merasakan itu ya, dan paham tupai itu kalau keasikan melompat itu bisa kepleset. Pasti kepleset juga. Tupai itu kalau naik ke pohon yang tinggi. Tapi Kang Deddy bisa jawab, saya kan bukan tupai. Saya politikus. Jadi apa lagi Mon? Udah cukup lah ya, kira-kira ini udah asik banget ini. 3 tema besar udah kita angkat tentang Kang Deddy Mulyadi ini.
Dan saya kira pasti ini menjadi masukan yang berharga bagi KDM. Kita sayang sama KDM sebagai seorang gubernur Jawa Barat dan penampilannya luar biasa akhir-akhir ini. Dan bagi saya dia gubernur saya, kan saya orang Jawa Barat. Aku tinggal di Jawa Barat. Iya. Saya tinggal di Bogor. Depok. Saya tetangga. Sama kita, Bang. Iya, saya Depok. Iya. Gubernur Jawa Barat kita. Iya. Kemarin kita milih Kang Deddy juga. Iya. Kampus saya di Jawa Barat, Pak. Iya. Jadi berharap banyak juga Iya, sama. sosial medianya Nova juga kan anak-anak Jawa Barat, Iya, anak ITB, betul, anak betul, Bandung ya. Betul. Besar harapan kita terhadap Besar Kang harapan KDM. kita. Semoga Kang Deddy bisa membawa Jawa Barat lebih maju, ya. Mengisi kekosongan-kekosongan kepemimpinan selama ini pemerintahan Jawa Barat yang banyak juga dikritik gitu ya. Saya kira mudah-mudahan Kang Deddy bisa mengatasinya. Rakyat miskin yang banyak, ya, infrastruktur yang masih ketinggalan, Pekerjaan, pengangguran yang Pengangguran masih masih banyak, ya, lapangan pekerjaan harus dibuka dan lain sebagainya. keamanan, ketertiban. Keamanan, ya, keamanan, begal-begal, Iya, ya. banyak itu. Banyak. Ya, Investasi. saya kira itu. Terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.